Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Neneng Rostika SPD, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Sumedang. Pada video kali ini, saya akan menyajikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Video kali ini akan memuat dokumentasi grup sharing yang telah saya lakukan dan juga dokumentasi penerapan budaya disiplin di kelas. Selamat menyaksikan. Para pemundangan dan sekarang grup dari Semangat Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Yai Wahyudin SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sayang, serta yang kami hormati guru dan tenaga kependidikan SD Negeri Sayang selaku peserta grup dari Semangat Budaya Positif. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita para umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Mengawali acara ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Hadirin yang kami hormati, hari ini Sabtu 3 September 2022 akan dilaksanakan grup sharing dengan tema Diseminasi Budaya Positif. Hadirin yang berbahagia, izin memperkenalkan diri, saya Eka Pratiwi sebagai moderator yang akan membantu kegiatan grup sharing ini. Untuk mengefektifkan waktu, hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sesi pematerian. Izinkan saya membacakan sisi pemateri. Tempat tanggal lahir Sumedang 24 Januari 1989. Alamat Dusun Cijangger, RT 3 RW 1 Desa Cinanjung, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Riwayat pendidikan SDN Negarmana, SMP Negeri 1 Jatinangor, SMA 1 Tanjung Sari, dan Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Biru. Dengan moto hidup menyerah untuk orang yang salah. Marilah kita sambut pemateri kita, Ibu Neneng Rostika SPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini telah memberikan nikmat kesehatannya kepada kita sehingga kita bisa bersama-sama kumpul dalam acara grup sharing kali ini dengan tema Diseminasi Budaya Positif. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita di Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sampai pula kepada para keluarganya, sahabatnya, teman-temannya, dan juga semoga sampai kepada kita yang insya Allah senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Amin. Rekan-rekan yang saya hormati, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan bahagia. Terima kasih. Adapun agenda kegiatan hari ini adalah yang pertama pembukaan yang tadi alhamdulillah sudah disampaikan oleh Ibu Moderator. Kemudian selanjutnya adalah penyampaian materi, tanya jawab, refleksi dan penutup. Adapun yang menjadi latar belakang kenapa acara ini dapat berlangsung adalah mengenai budaya positif. Budaya positif sendiri adalah keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Intinya, bagaimana cara kita untuk menciptakan sebuah lingkungan yang positif agar tercipta budaya positif, di mana budaya positif ini lebih ke kekuatan karakter. Nah, perlu adanya budaya positif ini bukan hanya untuk guru saja, tetapi untuk seluruh komponen sekolah yang berada di sekolah kita, sebenarnya di SD Negeri Sayang tercinta.
kemudian tujuannya tentu saja semuanya ini mengacu semuanya kepada murid. Ya, karena melalui kegiatan ini murid diharapkan kita dapat belajar dengan nyaman, aman, kemudian juga dapat belajar secara menyenangkan. Kemudian juga murid dapat mengembangkan konsentrasi intrinsipnya. Nanti kita akan membahas tentang konsentrasi intrinsik. Selanjutnya juga terakhir itu untuk menumbuhkan murid yang memiliki karakter positif, di mana karakter ini memang sangat dibicarakannya, apalagi dalam kurikulum sekarang. Pembahasan yang selanjutnya, yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Barangkali untuk disiplin itu sendiri istilah yang tidak asing buat kita semua. Ya, dari saya juga waktu masih SD barangkali rekan-rekan juga mengenal apa sih kata disiplin. Hanya saja yang berbeda kali ini ditambah dengan kata positif. Nah, apa itu disiplin positif? Harus ada perubahan paradigma. Sekarang silakan Ibu Bapak berkenan untuk melakukan kegiatan kepalan tangan. Tolong dibantu tulis. Bu Lin akan membagikan kertas kosong yang nantinya Bapak dan Ibu silakan untuk menuliskan benda atau sesuatu apapun itu yang menurut Bapak dan Ibu berharga sekali. Kita silakan yang bebas dulu, apapun itu yang menurut Ibu dan Bapak berharga. Kemudian setelah menuliskan, silakan letakkan kertas yang sudah berisi tadi di salah satu tangan Bapak Ibu, mau yang kanan mau yang kiri bebas. Lalu genggam benda atau sesuatu yang sangat berharga tersebut dengan segala daya. Nah, kalau sudah, sekarang waktunya saya untuk merayu, membujuk, menghardik Bapak Ibu supaya bisa menghafalkan. Ya. Merayu dulu Pak Meri ya. Pak Meri mau buka kepala tangannya tidak? Belum. Saya kasih uang 200 miliar. Mau tidak Pak Meri? Tidak perlu punya Pak Meri. Sudah ada Pak Meri. Tidak mau? Tidak mau. Luis mau tidak buka kepala tangannya? Belum. Kalau misalkan saya kasih jajaran ke Luis, Esri mau tidak? Oh, Bapak, Pak mau buka kepala tangannya tidak Bapak? Mau buka kepala tangannya tidak? Itu sesuatu yang sangat berharga buat Bapak. Mau dibuka tidak Pak? Tidak. Kalau misalnya saya bantuin Bapak beres-beres rumah Bapak, mau dibuka tidak Pak itu kepala tangannya? Beres-beresnya apa? Beres-beres ini Pak, beres-beres apa ya? Ini nyapu-nyapu halaman rumah. Oh tidak Pak? Oh tidak, baiklah. Satu lagi barangkali ya, Pak Cucu. Pak Cucu mau buka? Nah, kalau misalnya saya kasih Bapak ini Pak, kumpulan ya lagu-lagu Islami Pak dari masa ke masa, mau tidak Pak? Mau Pak? Tidak. Baik, terima kasih semuanya. Barangkali itu yang sangat berharga masih beda-beda. Tapi boleh tahu Pak Meri tadi simpan apa ya? Dibacakan Pak Meri. Keluarga. Oh ada lagunya ya. Harta yang paling berharga. Ya betul, adalah keluarga. Pantesan tidak mau
A. Buin, tadi apa Buin? Anak. Bapak? Kekuatan. Maju jauh, maju jauh. Bapak apa Pak? Oke. Tapi salah saya kawannya harusnya Pak mau tidak ditawarin iPad. Bapak mau berbuka. Nah, ibu dan bapak kegiatan yang telah bapak dan ibu laksanakan ini harus berubah peran sama bapak ibu. Kita sebagai guru adalah pengontrol. Tapi sesungguhnya apa yang kita lakukan itu hanya ilusi kota Morgana saja. Tadi kan saya menawarkan mau menawarkan uang 900 Pak tadi nggak mau. Ya, padahal, nah ini menggambarkan bahwa manusia itu tidak bisa dikontrol sama siapapun. Apapun itu, motivasi yang keluar dari orang lain karena kita, kecuali yang memunculkan motivasi intrinsiknya. Ya, jadi sama halnya jika kita mengontrol murid di kelas itu tidak bisa. Karena kalau muridnya mau nurut itu hanya ilusi saja. Nah, sekarang kembali lagi tadi ke konsep disiplin. Makna disiplin sesungguhnya itu apa sih? Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin, yang artinya itu belajar. Maka asalnya ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, yang garis di bawah yang perlu digarisbawahi adalah ini ya, warna kuning. Disiplin di sini dalam arti sesungguhnya itu harus dapat menggali potensi menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai, apa yang boleh dihargai. Sedangkan maka disiplin dalam benak kita kebanyakan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi udah apa-apa harus disiplin. Disiplin itu jadi identiknya itu dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ayo kita sama-sama untuk merubah paradigma kita kembalikan bahwa disiplin itu sahabatnya kan nilai disiplin positif. Tidak disiplin yang tidak menyenangkan dan membuat ketidaknyamanan. Karena arti sesungguhnya dari disiplin itu kan belajar. Selanjutnya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai yang individu. Nilai-nilai ini biasanya bersifat universal, mau di Indonesia, mau di luar negeri, mau lintas agama, lintas bahasa, lintas suku, itu sama. Nilai-nilai ini sangat bersifat universal. Kalau untuk yang sekarang kita mengenal istilah nilai universal yang sedang dicangkan, yang sedang dijalankan di Indonesia adalah ini profil pelajar Pancasila. Ada yang masih ingat yang pertama? Beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Dan yang terakhir, kreatif. Nah, ini merupakan visi dari pendidikan sekarang di Indonesia, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan tadi itu sebagai bentuk nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya yang akan dibahas adalah teori motivasi. Tadi sudah dibahas ketika Bapak Ibu melakukan kegiatan penempatan. Menurut penelitian ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan
menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya yang pertama, siswa datang ke sekolah, tidak terlambat datang ke sekolah. Ditanya alasannya, kalau siswa menjawab takut kena hukuman, kira-kira itu motivasinya motivasi apa ya? Menghindari ketidaknyamanan Ketidaknyamanan itu berarti dari dalam dirinya atau dari luar? dari luar. Betul, dari luar. Kemudian yang kedua, misalnya anak saya, ya kenapa datangnya pagi-pagi misalnya? Karena ingin dapat ujian dari Bu Iin, dari wali kelasnya misalnya, atau dapat uang berapa ujian dari ibu. Kira-kira motivasinya itu apa? Sama dari dalam atau dari luar? Dari luar. Kemudian yang ketiga, nah ini untuk di situ adalah yang dimarahin menghargai diri sendiri. Ditanya, kenapa Bu Ika datang ke sekolah tidak terlambat? Alasannya bukan hanya disiplin waktu, sudah tidak boleh menggunakan kata disiplin waktu, tapi disiplin itu belajar. Masa belajar waktu? Jadi alasannya apa? Alasannya harus yang dari dalam diri kita, yaitu untuk lebih menghargai waktu. Dengan menghargai waktu, kita datang ke sekolah misalnya lebih awal, kita lebih siap untuk mengajar anak didik kita. Jadi ini motivasi yang ada di sini, yaitu motivasi internal. Nah, Bapak Ibu, motivasi yang mana yang harus kita munculkan di kelas kita? Ya, jadi motivasi internal. Nah, motivasi internal ini yaitu bermuara pada tujuan disiplin positif. Selanjutnya ada istilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Barangkali untuk dua istilah ini tidak asing di telinga kita di dunia pendidikan. Kalau untuk restitusi ini memang benar-benar konsep yang baru. Restitusi biasanya ditemukan di istilah ekonomi ya, di perpajakan dan lain sebagainya. Tapi di sini digunakan dalam pendidikan. Yang pertama, hukuman dulu. Hukuman itu bisa berupa fisik atau hukuman verbal. Konsekuensi. Kalau konsekuensi itu bedanya dengan hukuman apa? Kalau konsekuensi berarti apa yang dilakukan dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan. Resiko. Nah, dalam budaya positif ada seperti restitusi. Restitusi ini bukan hanya sekedar berubah cara pandang anak, tapi membantu, membimbing, menuntut, menyelesaikan solusi yang dihadapi oleh siswa. Kita sebagai guru hendaknya untuk menggunakan ini sebagai program disiplin bermakna positif. Kita tidak mungkin memberikan hukuman baik fisik maupun verbal. Tidak ada istilah sekolah lagi sekarang. Zaman saya dulu waktu SD ada kayak gitu. Kalau kita tidak kerjakan PR ke depan. Kalau sekarang kebetulan sudah tidak ada. Dan kita juga sudah ada hukumnya kan ya, ada peraturan hukumnya ya. Kalau misalnya menggunakan hukuman itu akan seperti apa? Apa yang terjadi dengan anak didik kita? Anak didik kita kalau misalnya mendapatkan hukuman, kita tujuannya akan mendapatkan identitas gagal yang akan lebih lanjut supaya bersukses. Sedangkan untuk program disiplin bermakna positif ini, siswa akan mendapatkan identitas sukses. Contoh kasusnya, mungkin saya ini tidak sengaja menumpahkan air di meja guru. Ada kata tidak sengaja, berarti tidak sengaja kan? Kalau misalnya dikasih hukuman, dia menumpahkan air, tapi dihukumnya kamu keliling lapangan 2 kali. Ada hukumannya tidak? Menumpahkan dengan hukuman keliling tidak ada. Berarti sebetulnya hukuman. Apa yang terjadi dengan siswa? Ada kode paksaan di situ. Dipaksa untuk lari di lapangan. Kondisi anak itu juga bagaimana? Jadi guru, dia tidak bertanggung jawab apa yang dilakukannya, tapi
melakukan hal yang tidak tidak menyelesaikan solusi dari masalah yang dia buat. Kalau konsekuensi, murid hanya akan dibuat tidak nyaman. Kenapa dibuat tidak nyaman misalnya? Sekarang kamu tahu konsekuensinya, setelah melupakannya apa yang harus kamu lakukan? Membersihkan mengelasnya. Nah, murid hanya akan dibuat tidak nyaman, tapi dia harus mengelasnya. Kondisi diri murid bagaimana? Baik, karena ada stimulus respon tadi. Stimulusnya ketika dia menumpahkan air, maka responnya dia membersihkan. Yang terakhir ada restitusi. Dalam restitusi ini murid mendapatkan penguatan. Karena di sini murid kondisinya menjadi kuat. Guru membimbing menyelesaikan menuntut supaya dia bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Maka ini yang namanya teori kontrol. Nanti selanjutnya ada lebih lanjut tentang teori kontrol. Ini diambil dari penelitian dari buku Institusi Struktur Sekolah Disiplin yang dibuat oleh Ian Gosen. Nah, sekarang ini hukuman atau konsekuensi. Tindakan muridnya adalah, nah silakan dibaca Bapak Ibu. Dan bisa dicerna ya kalimatnya. Sekarang kita lihat isinya. Murid diminta untuk mengukur 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Betul, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Betul. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kejauhan. Hah? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, Bapak. Kenapa? Karena masih nyambung di sini untuk pelajaran kejauhan. Nah, ini kalian pemanasan. Kalau yang lainnya udah pemanasan, ini baru datang. Itu untuk perbedaan hukuman dan konsekuensi. Semoga kita menghindari hukuman pada siswa. Karena kita harus memposisikan diri kita kalau kita dapat hukuman, apa yang akan terjadi dengan diri kita. Nah, ini akan dibahas ke istilah tentang restitusi. Nah, ini tadi sudah dibahas jelas ya. Restitusi itu adalah memperbaiki kesalahan dengan karakter yang lebih kuat, mencari solusi. Jadi tidak ditinggalkan begitu saja, mengembalikan murid ke dalam identitasnya sesuai dengan karakter. Ciri-ciri restitusi itu apa? Ada 9. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, restitusi ini memperbaiki hubungan. 3, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi tadi siswa yang terlambat. Misalnya kalau kita nyetak hukum kan beda lagi. Aku terlambat, lagi-lagi terlambat. Itu untuk yang penghukum. Kalau yang nanti pakai restitusi beda lagi. Kamu tentunya punya alasan kenapa tadi bisa terlambat. Jadi tidak ditanya langsung diplom bersama, itu bukan paksaan. Keempat, restitusi ini menuntut untuk melihat ke dalam diri. Murid diajak untuk mencari apa sih yang salahnya, apa yang harus diperbaiki, solusinya bagaimana. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mencari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik dari ketiga antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. 7, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Karakter itu sifatnya itu sangat mendalam, seperti menemukan
gunung apa ini? Gunung di dalam laut, gunung berapi di dalam laut. Tidak bisa terlihat karakter itu. Apa? Konstitusi fokus pada solusi. Bila mengembalikan murid berbuat salah pada kelompok. Dihukum oleh penghargaan ini istilah yang menurut saya sangat menarik dan pembelajaran saya di modul bersatu-4 karena selama saya pernah belajar, saya memahami bahwa penghargaan itu sifatnya positif, selalu positif, memberikan penghargaan, tapi ternyata di sini ada istilah dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, penghargaan ini hanya efektif jangka pendek, tidak untuk jangka panjang. Penghargaan rusak hubungan. Misalnya, ketika seorang guru menguji siswa A di depan teman-temannya, apa yang terjadi dengan siswa B yang sebenarnya dia tidak suka dengan siswa A? Pasti dia akan timbul rasa iri. Ini yang tidak dikhawatirkan. Dengan penghargaan itu dapat merusak hubungan. Yang ketiga, penghargaan tidak efektif karena orang yang dikasih tahu saya mau lomba, kamu lomba gambar, tapi juaranya dapat ini. Orang yang tahu juaranya kalau menang dapat apa, justru dia tidak akan efektif. Beda dengan orang yang dia tidak tahu mau dapat apa, dia akan berusaha semaksimal mungkin. Kemudian penghargaan kekurangan ketepatan sama dengan yang ketiga. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengutuk. 8. Penghargaan di sini motivasi dirinya hanya untuk mendapatkan motivasi ekstrinsik saja, tidak mendapatkan motivasi dalam itu sendiri. Nah, sekarang keyakinan kelas. Mengapa tidak teraturan ya? Saya berpikir di sini setelah sudah ada tentang keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Mengapa tidak teraturan? Mengapa harus keyakinan? Pertanyaan, kalau yang memiliki kendaraan roda 2, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Jawabannya ada yang bisa. Ya, keselamatan itu jauh lebih tinggi dari peraturan. Keselamatan, betul. Nah, sekarang di sini ada 2 bentuk kesepakatan yang telah dibuat. Kira-kira mana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai keyakinan? Yang ini, yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Kanan. Kenapa? Paksaan. Terus di sini kalau saling menyayangi terlihat konkret tidak? Konkret tidak? Ya. Apa? Betul sekali Bapak Ferry. Ini kalau saya jaga kebersihan kelas kelihatan hasilnya setelahnya bersih. Kalau misalnya saling menyayangi, bisa dilihatnya dari tindakan siswa, akan bisa dilihat. Jadi mana yang keyakinan kelas ini? Sekarang bisa coba hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai. Apakah keyakinan kelasnya menghormati orang lain berkomitmen? Kemudian dilarang penggunaan narkoba. Maksudnya apa keyakinan kelasnya? Kesehatan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Gunakan masker. Kesehatan dan keselamatan. Nah, Bapak Ibu, untuk slide berikutnya, saya akan mengajak dan ingin Bapak untuk mengajak rekan-rekan untuk membuat suatu kesepakatan yang berisi keyakinan di sekolah kita, agar sekolah kita lebih muncul lagi budaya positif. Silakan ditulis dan digunakan.
Keyakinan kelas itu abstrak, berarti yang tadi yang sambung dengan nilai-nilai keyakinan universal. Jadi contohnya itu kalian yakin contohnya semangat dalam belajar, peduli dengan teman-teman, berkata jujur. Nah ini keyakinan yang kita laksanakan yang berlaku untuk guru dan juga anak didik kita di sekolah kita. Ya, satu saja Bu. Silakan boleh kalau sudah boleh dipel-pel. Ya, ya, terima kasih. Di sini kita sepakati bersama, mumpung ada Bapak juga di sini Pak. Keyakinan sekolah kita yang pertama, pelajaran olahraga harus memakai seragam olahraga. Keyakinan kan atau peraturan itu Bapak? Kira-kira lagi berarti ini termasuk ke peraturan. Nah, kalau keyakinan itu abstrak biasanya. Kreatif, kalau kreatif itu bisa dua-duanya ya, tapi memang masuk juga kreatif. Sepakat untuk kreatif? Sepakat. Saling menghargai? Sepakat. Saling menghargai ada dua. Saling menghormati? Sepakat. Berkomitmen? Sepakat. Menjunjung tinggi kejujuran? Sepakat. Berbicara santun? Sepakat. Alhamdulillah sudah ada programnya keyakinan sekolah kita, keyakinan kelas kita. Terima kasih. Selanjutnya kita akan belajar mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia dilahirkan ke dunia ini memiliki kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang paling utama ini ada di tengah-tengah. Kenapa? Karena kebutuhan bahasa Inggrisnya kan bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini dengan cara apa? Manusia memerlukan memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Makan, minum, di sini. Kemudian ada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ya, butuh cinta dan kasih sayang dari orang-orang terdekat, orang-orang kita. Butuh ketenangan. Begitu juga dengan murid kita. Murid kita akan senang kalau kita misalnya mengetahui gaya belajarnya. Ada siswa yang gaya belajarnya audio, ada yang visual, ada juga yang kinestetik. Nah, kalau misalnya guru bisa memenuhi kebutuhan ketenangan siswa ini, alhamdulillah. Nah, selanjutnya penguasaan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar kebebasan. Ada lagi kegiatan yang harus diisi. Ini ada berupa angket kebutuhan. Kebutuhan apa sih yang kita perlukan sebagai guru? Yang paling tinggi itu apa kebutuhannya? Di situ ada sebuah angket untuk mengetahui situasi pada diri kita. Apakah
sesuai dengan kebutuhan umumnya yang ada. Dibuletin Bu, dibuletin. Tidak benar, kadang-kadang atau sangat benar. Oke. Jika sudah menyelesaikan 1 sampai 10, tolong hitung dulu berapa jumlah dari perolehan skor pertanyaan 1 sampai 10. Nanti begitu seterusnya dari pertanyaan nomor 11 sampai 20 juga dihitung berapa jumlah perolehannya. Kemudian yang ketiga dari 31 sampai 40. 1 sampai 10 sampai 20, 21 sampai 30 dan 31 sampai 40. Jadi ada 4 kategori Kak nantinya. Begitu 1 sampai 10 dapatnya berapa, dari pertanyaan nomor 11 sampai 20 berapa skornya, dari 21 sampai 30 berapa, dan dari 31 sampai 40 berapa. Kita ingin tahu, kita ingin lihat kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh ibu bapak guru. Bisa Bu? Jadi nanti ada 4 skor per kategori, 1 sampai 10 berapa, 11 sampai 20, 21 sampai 30, dan 30 sampai 40. Yang tahu dari mengetahui kebutuhan apa yang materi ingin dipenuhi. Baik, bisa dilihat di depan ini adalah perolehan skornya. Manakah dari depan kategori ini yang nilainya paling tinggi? Berarti itu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu. Yang paling tinggi berikan kebutuhan yang mana berikan ada 4 yang bertahan hidup tidak termasuk ya. Ini yang di survei adalah kebutuhan kasih sayang, kebutuhan kekuasaan, penguasaan, kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Berikan 38 itu yang mana? Yang paling besar
Oh, yang paling besar berarti kesenangan Rika untuk kesenangan. Berarti kebutuhan lain terpenuhi ya Bu Ika ya. Dapat perhatian di sekolah, diperhatikan teman, diperhatikan atasan, kebebasan terpenuhi, penguasaan terpenuhi. Kita berdiri penasaran ini isi yang berdiri. Yang paling tinggi kategori yang berapa begini? Angket ini juga bisa diberikan kepada siswa kita. Ya. Sudah beli sudah. Bukan, Rika maksudnya gini, skor dari 1 sampai 10 berapa? Terus yang dari 11 sampai 20 berapa? Ya, 10 ada 4. Itu teh nanti menggambarkan kalau yang paling tinggi didapatnya di bagian yang mana itu. Kalau soalnya 1 sampai 10 itu berarti kalau misalnya besarnya di 1 sampai jadi nomor 1 sampai 10 berarti butuh kasih sayang dan rasa diterima. Siapa? Bunda, kalau yang pertama yang pemberi sudah. Yang paling tinggi di yang mana pemberi? Wah, pemberi berarti membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, bisa dikawal pemberi yang paling banyak. Nah, sama halnya pemberi dengan siswa kita juga harus mengakomodasi kebutuhan yang diperlukan siswa. Caranya bagaimana? Kita fasilitasi supaya terpenuhi. Kalau kebutuhannya ini nggak usah dipenuhi sama kita juga sama orang tuanya sudah. Ada lagi yang sudah. Boleh sudah? Yang mana boleh kategori? 31 sampai 40 berarti membutuhkan kesenangan. Uri kita juga seperti itu Bu. Bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan kesenangan? Bu Manda sudah? Yang mana Bu Manda? Itu sama 10 sama dengan materi ya, membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Insya Allah kita sama-sama penuhi. Bu Iin, yang mana Bu Iin? Kasih sayang. Oh, terpenuhi juga. Aduh, benar. Tegar juga kita harus memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Bapak, betul Pak, udah Pak? Yang mana Bapak? Yang besar? Kebutuhan kebebasan. Nah, kita sebagai anak buah harus membantu Bapak memfasilitasi kebutuhan akan kebebasan. Bapak Cucu sudah?
Yang mana Pak yang paling besar? Dari nomor berapa, Pak? Kemudian selesai dulu. Boleh sambil aja ya, sambil aja mengisi untuk mengefektifkan waktu. Kita boleh dilanjutkan dulu ya. Terima kasih. Nah, sudah tiba di penghujung acara. Perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan cara mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif juga. Di sini ada positif, perilaku positif ya harus diusahakan dengan cara yang positif pula. Nah, salah satunya adalah dengan teori kontrol tadi. Itu 5 posisi kontrol guru. Posisi yang pertama, penghukum. Posisi yang kedua, pembuat merasa bersalah. Posisi ketiga, teman. Posisi keempat, pemantau. Posisi kelima, manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, mana yang sudah pernah Bapak Ibu laksanakan? Tidak bisa dijawab, jawab nanti saja. Nah, Ibu Bapak, untuk posisi penghukum biasanya kita memberikan hukuman berupa fisik dan verbal. Tapi insya Allah ya sudah tidak ada di sekolah kita guru yang memposisikan dirinya sebagai penghukum. Pembuat merasa bersalah. Gimana sih pembuat merasa bersalah? Misalnya nih, siswa datang terlambat. Ayolah, kamu kenapa terlambat? Kamu buat kecewa ibu. Dengan ada yang memeras sehingga si anak merasa bersalah. Ini yang justru lebih hariwang, lebih riskan. Kenapa? Kalau penghukum dia bisa mengekspresikan kurang-kurang hatinya. Misalnya dihukum lari di lapangan, mengelilingi lapangan, jadi dia mengekspresikan dirinya dari umum, dari lari. Sedangkan pembuat merasa bersalah, dia akan memendamnya di dalam hati. Nah ini yang tahu lebih ada istilahnya pendendam. Misalnya di SD pernah diperlakukan apa sama gurunya, buat merasa bersalah. Di kemudian hari, ketika dia dewasa selalu ingat terus. Nah itu bisa jadi bom waktu yang bisa kapan saja meledak. Posisi teman, bestie. Posisi teman ini lebih memposisikan dirinya akrab dengan anak. Bagus akrab dengan siswa, dengan murid bagus. Tapi ada kekurangannya. Gimana itu kekurangannya? Misalnya ketika anak itu sudah akrab dengan kita dan kita memposisikan diri si anak jadi tergantung sama kita. Nah, suatu hari misalnya guru yang bersangkutan tidak hadir, ada guru yang lain, maka dia tidak akan mendapatkan perlakuan yang sama dari guru yang itu. Jadi dia akan tergantung dari guru. Pemantau, kalau pemantau itu biasanya mengawasi, misalnya murid A siangan datang ke kelas terlambat, dikasih tugas seperti ini. Nanti kamu jangan istirahat, boleh ya tulis misalnya. Yang tadi kamu ketinggalan, tadi balik lagi, itu kan konsekuensi, bukan hukuman. Jadi anak yang tidak ketinggalan karena dia terlambat di awal pembelajaran. Tapi tetap kan merasa tidak nyaman. Dan guru harus memantau. Nanti ibu lihat dia ke kelas, kamu benar tidak mengerjakan. Nah, posisi kontrol guru yang paling tinggi adalah manajer. Manajer ini yang harus kita lakukan. Ada lagi. Alhamdulillah bisa dilanjutkan ya.
segitiga restitusi. Sebagai seorang manajer, kita harus memahami segitiga restitusi. Karena tadi sudah dijelaskan restitusi itu penutupan menyelesaikan solusi kembali kepada kelompok atau identitasnya. Ada segitiga. Di sini ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Karena bentuknya segitiga, jadi tahapan-tahapan ini bisa kita lakukan sesuka hati kita. Mau dari mana dulu? Mau menstabilkan dulu, mau validasi dulu, mau menanyakan keyakinan dulu kita. Nah, ini segitiga restitusi ada 3 tadi. Kemudian untuk menstabilkan identitas, biasanya kalimat-kalimat yang kita gunakan. Ini kalau misalnya siswa bermasalah, misalnya ada siswa yang terlibat adu fisik, misalnya di pelajaran olahraga seperti itu, misalnya ada si B misalnya bertengkar, mengakibatkan si anak yang satu di sobek misalnya bajunya. Apa yang kita lakukan? Ini diperlukan restitusi. Yaitu misalnya kalau kita mau menstabilkan identitas, kita mengajukan kalimat seperti ini. Perbuatan itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak itu juga pernah melakukan ini. Jadi di dalam hobi hari kamu, kenapa baju pernah sampai sobek dan itu. Jadi distabilkan dulu identitasnya. Lalu kita bisa menyelesaikan permasalahan. Nah, Bapak itu tidak tertarik siapa yang salah. Bapak itu tertarik untuk menyelesaikan masalah itu bersama-sama. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, nanti timbul dari peserta kita. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk bukan daripada ke bajunya lebih buruk lagi, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, ini untuk apa? Untuk memvalidasi tindakan yang salah. Oh, ya saya tahu, iya ya. Kalau tadi saya bikin baju kali sobek, kamu pasti punya alasan. Ditanya dulu alasannya dan pasti ada alasan. Kenapa? Misalnya, apa yang penting ketika sudah, tapi dia ngejek saya misalnya. Saya menjaga harga diri saya, itu kan penting buat murid. Tapi, nah kita boleh, kamu boleh tetap berusaha menjaga harga diri, menjaga harga diri. Tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, yang lebih baik. Nah, mau kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan, tanpa harus memukul atau tanpa harus nyalain ke tujuan lain, misalnya. Setelah kamu bisa melakukan yang lebih baik, besok lagi. Nah, ini dituntut untuk memvalidasi tindakan yang salah. Bukan dikasih tahu, tapi si siswa murid itu mengetahui sendiri, oh salah tindakan saya ini. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan itu yang tadi sudah kita sama-sama praktekkan, kita buat dan sepakati. Karena keyakinan ini kan si siswa juga diajar untuk membuat kesepakatan. Jadi bukan peraturan yang cuma sepihak. Nah, apa nilai yang kita cari? Nilai-nilai universal apa yang kita sepakati? Ya, anak ya Bu, kita harus saling menghormati, menyayangi. Nah, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu menjadi anak seperti apa? Apa yang membuat senang? Nah, ketika kamu melakukan itu, kamu jadi orang seperti apa? Bukan ya, kan ternyata jadi orang yang balas, misalnya balas dendam, bikin sobek orang lain. Itu menanyakan keyakinan. Sehingga pada akhirnya si anak bisa menyelesaikan masalahnya, dibimbing dengan guru, menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Dan kembali ke identitas kelompoknya. Nah, terakhir di sini ada refleksi. Yang refleksi ini boleh kita hari ini juga. Nanti saya akan sharekan linknya. Nanti di share linknya. Ini yang harus diisi oleh Bapak dan Ibu. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Apa yang saya dapatkan dari grup sharing hari ini?
perasaan apa yang muncul selama mengikuti group sharing khususnya mengenai posisi kontrol guru? 3. Posisi kontrol seperti apakah yang pernah saya lakukan di sekolah ini? Keyakinan kelas atau sekolah apa saja yang perlu disepakati untuk menciptakan budaya positif? Tadi sudah ya yang berkata. Saya akan menjadi aku atau kamu yang seperti apa setelah grup sharing ini? Dan tentu saja di sini linknya nanti akan saya bagikan di grup sekolah. Nah, kuotanya hari ini saya perlukan kuota ini dibuat oleh teman sebuah angkatan Inggris dijadikan kuot rekan-rekan CGP Kecamatan Desa. Kuotnya adalah guru bukan hanya sebagai pengontrol, tetapi juga memberi contoh. Guru bisa dibenci, bisa juga dicintai. Menjadi guru memberi contoh positif, sekaligus dicintai dengan penerapan budaya positif dapat merubah pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Satu terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Bagi Bapak Ibu yang masih ada yang ditanyakan, nanti bisa saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Ibu Neneng Rostika yang telah menyampaikan pemateriannya. Selanjutnya kita akan lanjutkan kepada acara sesi tanya jawab. Dipersilakan pada Bapak dan Ibu yang akan bertanya untuk mengangkat tangannya. Saya persilakan kepada Ibu Ika. Tadi saya sedikit menarik itu pemaparan materi mengenai dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini kan di sekolah salah satu bentuk penghargaan kepada murid itu atau reward kepada murid itu yaitu dengan pemberian ranking. Nah, berkaitan dengan hal tersebut yang saya ingin tanyakan di sini, apakah pemberian ranking kepada murid di kelas itu bisa menciptakan budaya positif di sekolah atau justru malah sebaliknya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ika untuk pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ibu, apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi? Saya persilakan, sepertinya Bu Uyen akan bertanya. Izin bertanya, apakah dalam mempraktikkan penerapan disiplin positif, fungsi guru kan sebagai kontrol yang memegang kontrol. Nah, apakah posisi guru itu harus selalu bertahan dalam posisi paling tinggi sebagai manajer atau bisa fleksibel gitu Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena untuk menyebabkan waktu kita cukupkan kepada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, pertanyaan dari Ibu Ika, apakah pemberian ranking di kelas dapat menciptakan budaya positif di sekolah atau malah sebaliknya? Dan pertanyaan kedua dari Ibu Rin, apakah dalam mempraktikkan penerapan disiplin positif dengan posisi kontrol guru, kita sebagai guru harus bertahan dalam posisi paling tinggi, yakni sebagai manajer sebagaimana yang telah Ibu jelaskan tadi. Saya persilakan kepada Ibu Neneng untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang akan coba menjawab pertanyaan yang pertama dari Ibu Kadu. Ibu menanyakan, tadi kan saya membahas tentang penghargaan dihukum oleh penghargaan. Ini memang yang baru dan memang yang membuat
saya juga unik gitu, kenapa penghargaan tapi menghukum. Di sini Wika menanyakan sistem ranking. Sistem ranking itu memang bentuk penghargaan untuk murid. Tetapi kalau dikaitkan dengan budaya positif, sistem ranking ini tentu saja tidak mencerminkan, tidak dapat menciptakan suatu disiplin positif atau budaya positif. Kenapa? Karena dalam sistem ranking ini siswa justru dihukum secara tanda kutip, dihukum oleh penghargaan. Maksudnya seperti ini contohnya Wika, misalnya di kelas siswa yang mendapat ranking 1 dan ranking 2, ketika misalnya bedanya cuma sedikit, siapa yang merasa dihukum? Tentu saja siswa yang dapat ranking 2. Dia yang akan dibandingkan dengan ranking yang paling jauh, misalnya paling bawah. Yang paling merasa dihukum itu justru siswa dengan ranking 2. Dia merasa gagal, sedikit lagi gitu. Ini yang dikhawatirkan di nanti penghargaan yang bisa menghukum seperti itu. Jadi untuk itu ayo kita sama-sama merubah paradigma bahwa penghargaan itu ternyata ada sisi negatifnya, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Seperti itu kita untuk jawaban dari pertanyaan Wika, semoga tidak puas, nanti bisa mencari lagi pertanyaan lainnya. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Bu Lin. Bu Lin bertanya, tadi kan ada 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum, sebagai penjual rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Apakah kelima posisi itu dalam menerapkan posisi itu tuh stagnan di situ, misalnya udah di posisi manajer, kita bisa saja kembali lagi ke posisi kontrol yang lain, tapi jangan kalau untuk yang penghukum sama buat merasa bersalah. Kita ya restitusinya itu posisi kontrol yang teman dan pemantau itu bisa. Kalau pemantau masih penting lah dibanding dengan pembuat merasa bersalah dan juga penjuru. Jadi praktiknya bisa kembali ke posisi teman ataupun pemantau seperti itu. Tapi pada akhirnya kalau misalnya sudah posisi teman dan pemantau, kita harus berusaha lagi menjadi teori posisi manajer seperti itu. Kalau tidak sulit cari referensi yang lainnya. Ya barangkali itu yang bisa saya jawab, kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang telah berkenan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Ina dan Ibu Lin. Semoga betul apa yang dikatakan Bu Nenek, jawabannya tidak membuat puas agar kita terus belajar. Hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara grup seri Intonasi Budaya Positif. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan mengikuti acara ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk membaca kesimpulan grup seri ini. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, guru seyogianya harus mampu menerapkan konsep-konsep disiplin positif, motivasi perilaku, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, serta segitiga restitusi dalam menjalankan peran utamanya dalam menuntut murid agar dapat mencapai kemerdekaannya dalam belajar. Guru memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suatu lingkungan positif di sekolah, seperti terciptanya kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh menjadi karakter-karakter baik pada sekolah. Dan pada akhirnya, karakter-karakter dari kebiasaan baik tersebut akan membentuk sebuah budaya positif. Budaya positif tersebut sangat penting diterapkan dan dikembangkan di sekolah. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah menyampaikan pemahaman mengenai materi budaya positif kepada rekan-rekan guru, saya menunjukkan beberapa dokumentasi implementasi budaya positif di kelas, menjadi among yang selalu berusaha menyambut siswa dengan ceria, membuat dan menentukan kesepakatan kelas yang berisi keyakinan kelas dan sekolah. Kegiatan ini juga langsung dipraktekkan tadi sesaat setelah saya memaparkan materi mengenai apa itu keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Saya juga menampilkan beberapa kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas. Kegiatan memaksimalkan pojok baca dengan memanfaatkan ekobrik yang telah digunakan siswa untuk dijadikan tempat duduk dan meja. Ada juga kegiatan permainan yang dilaksanakan di luar sekolah yang fungsinya untuk membangun kerjasama dan keakraban di antara siswa. Foto yang saya tunjukkan selanjutnya adalah kegiatan bancakan, di mana kegiatan ini dilaksanakan di setiap hari Rabu dengan tema Rabu Nyunda. Murid diminta untuk membawa bekal makanan dan kita biasanya membuka makanan itu bersama-sama di waktu istirahat. Dan seharian siswa diminta untuk mempergunakan bahasa Sunda semampunya. Saya juga menunjukkan beberapa kegiatan pembelajaran yang berusaha mengakomodasi kebutuhan belajar siswa di kelas. Salah satunya adalah dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Yaitu ada kelompok asal dan juga ada kelompok ahli, di mana dalam pembelajaran siswa terlihat antusias dalam mengikuti kegiatan berkelompok dan terlihat juga seluruh siswa tanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Selanjutnya, saya juga menunjukkan beberapa kegiatan pembelajaran lainnya yang sama, yaitu untuk mengakomodasi kebutuhan belajar siswa. Selanjutnya adalah kegiatan mempraktekkan pola lantai dengan belajar sambil melakukan. 9. Udah aman. Pola lantai vertikal. Betul? Mencoba menciptakan pembelajaran matematika yang bermakna dan menyenangkan bagi murid. Yang negatif. Ini negatif 5. Ya. Ini negatif ada. Tuh, satu orang lagi yang negatif. Siapa yang gak kebagian? Ajril. Ajril kebagian sama Putri sini di tengah. Saya juga menunjukkan kegiatan pembelajaran di luar kelas karena untuk mengakomodasi kebutuhan belajar siswa akan kebebasan dan kesenangan. Saya berharap melalui kegiatan diseminasi budaya positif ini dan juga saya menunjukkan implementasi budaya positif yang pernah saya laksanakan di kelas ini akan
membantu untuk mewujudkan program budaya positif yang ada di sekolah kami di SD Negeri Sayang, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Salah satunya adalah dengan mengetahui bagaimana itu posisi kontrol guru dan juga mengenai restitusi. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.